hawa laut saja langsung karat, di Jakarta bahaya dong untuk mobil. Drop naik, bisa hancur, hancur, hancur. Apa ini memang kesengajaan, sengaja beli yang jelek, atau dia menang tapi dia turunkan speknya kan bisa kan? Makanya sistem tender ini bahaya. Saya sebagai anak buah siap dievaluasi. Jabatan itu adalah amanat dan tanggung jawab. Nah, tetapi tadi kita akan menyelesaikan masalah ini. Kisru pengadaan bus Transjakarta menyebabkan pembatalan pembelian bus yang rusak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kisru ini pun berujung pada pencopotan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI. Berikut wawancara Andini Effendi dengan Basuki Cahayapurnama yang telah kami rekam sebelumnya. Buntut dari kisruh pengadaan bis Transjakarta adalah pencopotan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Udar Pristono. Kita langsung tanya kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama soal pencopotannya. Jadi dicopot karena masalah kekisruhan bus Transjakarta nih Pak? Saya kira bukan karena masalah kekisruhan bus Transjakarta. Tidak semata itu ya? Iya. Saya kira Pak Gubernur kan bisa menilai kinerja seperti apa. Mungkin saya kira ya itulah banyak faktor lah. Iya. Jadi tapi apakah tidak baiknya menunggu dulu Pak Pris ini menyelesaikan masalah yang katanya sekarang sedang dilihat oleh surveyor. Kemudian kan hasilnya belum ada nih. Apa nggak tidak menunggu hal itu selesai dulu baru pergantiannya dilakukan? Saya kira kalau penggantiannya bukan karena ada masalah. Ya. Pasti sudah ada penilaian dari Pak Gubernur kan. Ya. Nah kalau dia bilang ada masalah, justru kalau bilang gunakan masalah ya harus dicopot supaya penyelidikan lebih mudah kan. Jadi kalau seseorang dianggap ada masalah, kalau dicopot kan juga lebih gampang. Tapi Pak Pristono dicopot nggak ada hubungan dengan ini, dia ditaruh di tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Kemudian kalau Bapak melihatnya sendiri ya Pak, ya itu kan ada beberapa 5 bis yang bis Transjakarta yang terkena erosi air laut, kemudian jadi ada penggaraman. Beberapa spare partnya juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Memang ini sudah bermasalah dari awalnya. Nah itu yang kita katakan, kita mau minta penyelidikan dari staf yang tenaga ahli. Masuk akal nggak sih mobil dikapalkan di dalam bisa karatan gitu loh. Kalau kayak begitu bahaya dong di Jakarta. Kalau lewatin aerob langsung hancur dong mobilnya. Ya. Namanya kita nggak tahu. Karena di Cina kan juga terkenal. Cina punya produk yang baik, punya produk yang bagus. Tapi di Cina juga terkenal. Kamu mau bikin produk yang harga berapa aja bikinin. Nah artinya kan bisa saja speknya diturunkan. Atau di Cina misalnya menurut beberapa pengusaha bus misalnya, bus yang seperti itu ya paling 900.000, 100.000, 50.000, 100.000, 1 miliar lebih. Kenapa sampai di sini 3 miliar lebih? Udah hampir mendekati harganya Mercedes-Benz atau Scania misalnya. Jadi memang diduga ada penyelewengan dana? Makanya kita nggak tahu, ini udah berlangsung sekian lama. Ya. Produk-produk Cina yang masuk selalu bilang harganya sekian mahal, kita nggak tahu. Makanya ini butuh penelitian seperti apa. Kalau ini terungkap, berarti pengadaan bus yang lama-lama dulu juga bermasalah. Tapi Pak Pris juga mengatakan, Pak, katanya ini sebenarnya juga belum lunas kok dibayar, bisa ya, diganti lagi gitu. Betul, memang betul kok. Kalau dibilang dari kerugian, ya belum. Tapi sekarang masalahnya Anda mau nggak diganti sebuah barang yang Anda meragukan juga. Kalau Anda beli mobil pribadi atau beli motor pribadi, begitu dapat udah karatan, Anda mikir-mikir kalau boleh balikin duit, Anda beli merek baru saya kira. Ini merek baru yang Anda tidak kenal. Misalnya kita mau beli motor lah, beli motor Yamaha atau Honda. Tiba-tiba orang tawarin satu merek baru dengan cuap-cuap luar biasa, hanya lebih murah sedikit, lalu kita beli. Begitu beli udah rusak. Ya. Kalau belum bayar, saya yakin Anda nggak mau tunggu dapat yang baru, Anda mungkin langsung mahal dikit beli yang bagus deh. Tapi juga dari hasil temuan ini Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjadi distributor bis-bis ini, ternyata juga sebenarnya mereka malah ada yang perusahaan konstruksi. Makanya itu yang kita pengen diteliti. Apa yang terjadi? Kenapa yang menang seperti itu? Harusnya kan di dalam dokumen tender dituliskan setara dengan Mercedes-Benz misalnya, Ya. atau setara dengan Volvo atau Scania. Kenapa tidak mencantumkan itu? Nah kalau cuma mencantumkan CC, berapa besar, kursi segala macam, semua orang kan lakukan. Makanya misalnya Hino, dulu bus pertama kali masuk kan Hino.
Hyundai. Kenapa mereka nggak bisa masuk lagi? Karena kalah harga. Apakah kita hanya berdasarkan harga, bukan mutu? Tapi katanya menurut Perpres harus memang yang harganya murah tuh Pak Justru. Makanya tergantung kita memasukkannya seperti apa. Kalau kamu tidak memasukkan spek, misalnya contoh, saya bilang, gubernur, wakil gubernur, sama ketua DPRD beli Toyota Land Cruiser. Kenapa tidak dapat Jeep India? Kan lebih murah. Karena Anda sudah masukin speknya, mau beli Toyota Land Cruiser. CC-nya ada ini, ada itu. Kenapa untuk bus Anda tidak masukkan seperti itu? Jadi selama ini tidak pernah ada sedetail itu, Pak? Ya memang itu tadi, makanya kita lagi membuat inaska. Saya tidak ingin lagi udah dikasih instruksi, kita nggak bisa monitor mereka lagi. Ini kan manuver dan tanda kutip yang bisa dilakukan di bawah. Kita nggak tahu nih benar atau tidak, kita butuh penelitian. Nah, kalau teruji ya, ini memang sistem pengadaan barang kita tahun ini udah kita rubah. Kita membuat satu pintu. Nggak bisa lagi semua SKPD seenaknya untuk ngadain barang sendiri-sendiri. Terus pembelian kendaraan semua harus dikatalog, tidak boleh lagi tender. Ya. Jadi saya bisa langsung beli. Nah, bagus. Kemudian sekarang yang udah terlanjur terjadi nih Pak ya. Kita nggak mau bayar, berapa lu? Kita cari celah hukumnya. Jadi dibalikin aja gitu, walaupun baru 20% bayarnya. Makanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau ada hasil pembuktian bahwa mesinnya tidak sesuai. Tapi kalau kontraknya boleh, mesin apa saja, kan jadi masalah. Kan bisa saja si pemasok memaksa kami bayar. Ya. Karena sesuai kontrak Anda harus bayar. Toh semua dokumen sesuai. Nah kalau sesuai seperti itu, kami mungkin akan cek ke Cina. Barang seperti ini di Cina berapa? Kalau terbukti lebih murah, berarti ini ada korupsi. Kalau dibayar, ya terserah mereka. Tapi bukannya kita sedang butuh-butuhnya nih Pak, butuh cepat maksud saya beberapa ribu unit. Katalog aja. Sekarang butuh cepat, kalau 1 bulan amruk, baru diresmikan Pak Gubernur saja sudah mogok. Itu Pak Gubernur dalam pidato tadi ngomong kan, Pak Gubernur agak kesel. Kenapa baru diresmikan udah gunting pita, udah segala macam, tahu-tahu sudah nggak beroperasi karena rusak. Jadi yang kita bisa harapkan nih apa nih Pak? Jadi sekarang sudah tidak ada yang incar lagi. Kemudian Pak Udar kan yang selama ini memang biasanya selalu mengurus pengadaan bis-bis Transjakarta. Kita kan kepala dinas dan wakil kepala dinas kan dari Kasudin, kepala subdinas. Ya. Dan Pak Akbar ini adalah orang yang memegang UPT Transjakarta dulu. Ya. Sebelum pindah ke Kasudin. Dia ngerti sekali. Jadi tidak ada masalah dengan tidak adanya Perpres. Saya akan menanyakan lagi kepada Pak Ahok, banyak sekali penolakan dari bis angkutan kota ini terutama.